Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pantun-pantun nasihat rohani yang akan meneguhkan kehidupan beriman kita kini akan saya hadirkan kembali untuk kita sekalian dalam edisi Rabu 23 Desember 2020. Sabda Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita sekalian pada hari ini, bacaan pertama diambil dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 4 ayat 5 sampai dengan 6. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sabda Tuhan untuk kita sekalian diambil dari kitab Injil. Sedangkan pantun-pantun nasihat rohani merangkum dari permenungan kedua bacaan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Kini pantun-pantun nasihat rohani akan segera saya hadirkan untuk kita sekalian, yang diambil dari permenungan kedua bacaan yang telah diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Kusimpan di kandang seekor angsa, barusan ku membeli di pinggiran kota. Karya Allahmu sungguh luar biasa, hingga tak diselami oleh pikiran kita. Membuka televisi, mendengar berita, beritanya sembako yang naik harga. Peristiwa kelahiran hadirkan sukacita, baik untuk orang tua maupun untuk keluarga. Akan ku membeli sekarung kentang untuk dimasak, ku campur kura-kura.
sebuah penantian akhirnya datang. Elizabeth melahirkan seorang putra. Ku menonton sepak bola di Liga Italia. Laganya antara Juventus dan Genoa. Lahirnya Yohanes di keluarga Zakaria merupakan jawaban dari sebuah doa. Asam sekali ku makan buah gandaria, menahan rasa sampai ku tak berdaya. Zakaria dan Elizabeth sangat bahagia. Kepada mereka Tuhan tunjukkan rahmat-Nya. Ku menanam di pot bunga Kamboja. Ku bawa ke gereja untuk menghias. Yohanes lahir untuk kehidupan gereja, membuka jalan datangnya Mesias. Bagus sekali melihat cincin permata saat ku melewati di depan toko mulia. Hadirnya Yohanes menyadarkan kita akan karya Tuhan dalam sejarah manusia. Ketemu di gerbang seorang security. Ku meminta izin ke rumah kontrakan. Kita ditantang untuk membuka hati terhadap hal baru yang Tuhan lakukan. Tetangga sebelah berasal dari Filipina. Ku menjumpai dia di dekat pelabuhan. Menjadikan dirimu lebih bermakna. Hadirkan Tuhanmu di dalam keseharian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita sekalian dalam edisi hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Sekali lagi saya terus mengajak kita sekalian untuk menghidupi, menghayati, dan mempraktikkan kehidupan beriman kita dimanapun kita berada. Karena kita harus yakin dan kita harus ingat dengan baik bahwa beriman itu butuh permenungan. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus akan datang di dalam kehidupan kita secara khusus dalam hatiku, hatimu, dan hati kita semua. Salam